Ucapan selamat datang kepada Gubernur Sulawesi Tenggara, Bapak Haji Alimasi Sarjana Hukum, dan kepada seluruh tamu undangan hadirin yang kami hormati, juga tentu kami ucapkan selamat datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Acara pengukuhan dan pelantikan pengurus Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan BPW KKSS Provinsi Sulawesi Tenggara masa bakti 2022-2027 hari ini Senin 30 Mei 2022 di Ballroom Claro Hotel Kendari mengusung tema Berajut Kebersamaan Warga Asal Sulawesi Selatan Untuk kontribusi dalam mewujudkan Sulawesi Tenggara yang aman, sejahtera, dan religius. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars KKSS. Hadirin dimohon berdiri. Lagu Mars KKSS. Lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Dewi Sartika. Kesalahan kami dan terimalah doa serta permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong melebihkan Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati. Selanjutnya, mari kita simak laporan Ketua Panitia kepada Bapak Profesor Haji Andi Hairudi. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini diizinkan saya sebagai panitia pelaksana untuk melaporkan kegiatan sebagai berikut. Kegiatan ini dilaksanakan atas dasar petunjuk dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan peraturan organisasi kerukunan keluarga Sulawesi Selatan. Yang kedua, hasil musyawarah wilayah kelima Badan Pengurus Wilayah KKSS Provinsi Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan pada tanggal 29 sampai 30 Maret 2022 di Hotel Sen Kendari. Kemudian yang ketiga adalah surat keputusan Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan nomor SKEP 053-BPP KKSS /4 2022 tentang pengesahan susunan personil kepengurusan badan ekstra struktural dan Badan Pengurus Wilayah KKSS Provinsi Sulawesi Tenggara masa bakti 2022-2027. Keempat, surat keputusan BPW KKSS Provinsi Sulawesi Tenggara nomor SKEP 002-BPW Sultra /4 2022 tentang pembentukan panitia pelaksana Badan Pengurus Wilayah panitia pelantikan Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan Provinsi Tenggara periode 2022-2027 serta surat keputusan Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara nomor SKIP 004-BPW Sultra /4 2022 tentang pembentukan panitia pelaksana rapat kerja BPW KKSS Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2022-2025.
Selanjutnya kita akan masuk ke prosesi pengukuhan yang sebelumnya akan diawali dengan pembacaan surat keputusan pengurusan BPW KKSS Provinsi Sulawesi Tenggara oleh Sekjen BPP KKSS kepada Bapak Dr. Andes Abdul Karim MM MBA, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, harus semangat dengan Ketua BPW KKSS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya hormati. Alhamdulillah, dengan izin Allah, hari ini saya akan membacakan surat keputusan Badan Pengurus Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan tentang susunan pengurus KKSS periode 2020 sampai 2027 BPW KKSS Sulawesi Tenggara. Surat keputusan Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan nomor data 053 BPP data KKSS /4 Kumani 2022 tentang pengesahan susunan personalia kepengurusan badan ekstra struktural dan badan pengurus wilayah kerukunan keluarga Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara masa bakti 2020-2027. Saya ulangi, 2022-2027. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan BPP KKSS menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan BPP KKSS tentang pengesahan susunan personalia kepengurusan badan ekstra struktural dan badan pengurus wilayah kerukunan keluarga Sulawesi Selatan BPP KKSS Provinsi Sulawesi Tenggara masa bakti 2022-2023. Sebelum naskah pengukuhan, saya minta Ketua maju selangkah ke depan. Terima kasih. Naskah pengukuhan. Bersediakah saudara-saudari dikukuhkan sebagai badan pengurus wilayah kerukunan keluarga Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara masa bakti tahun 2022-2027 atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa? Pada hari ini, Senin, tanggal 30 Mei 2022, saudara-saudari, sebagaimana namanya tersebut dalam surat keputusan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan nomor 053 garing BPP KKSS garing 6 garing 2022 tanggal 8 April 2022 dengan ini secara resmi saya kukuhkan
sebagai Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara masa bakti tahun 2022-2027. Semoga kita semua senantiasa mendapat bimbingan dan petunjuk Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan tugas-tugas tersebut. Dan dari 30 Mei 2022, Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, Pengurus Fatahna, Ketua Umum Abdul Karim, Sekretaris Jenderal. Selanjutnya pembacaan ikrar. Tolong mengikuti kata-kata saya. Ikrar. Ikrar. Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. 1. Bahwa saya dengan sungguh-sungguh menyadari pengangkatan saya sebagai Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan suatu kepercayaan dan kehormatan bagi saya. 2. Bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memegang teguh kepercayaan dan kehormatan yang saya terima dengan seluruh harga diri yang saya miliki. 3. Bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan mematuhi segala peraturan Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara secara bertanggung jawab. 4. Bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan melaksanakan tugas-tugas sebagai Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan penuh rasa tanggung jawab demi keluruhan harkat martabat Sulawesi Selatan. 5. Bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan mematuhi ikrar saya, dan apabila saya mengingkari maka segala sanksinya menjadi beban lahir dan batin. Baik, dilanjutkan dengan penyerahan petakan oleh Ketua Umum PBB KPSS kepada Ketua PPW KPSS Provinsi Sulawesi Tenggara. Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, petaka sebagai panji-panji kehormatan dan martabat KKSS dasarkan kepada ketua terpilih yang baru saja dilantik untuk dikibarkan untuk kesejahteraan KKSS
dan masyarakat Sulawesi Tenggara pada umumnya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya terima Pataka KKSS dan saya siap untuk mengibarkan Pataka KKSS di seluruh penjuru Sulawesi Tenggara dengan pendekatan kesejahteraan. Terima kasih. Baik, selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti sambutan Ketua BPW KKSS Sulawesi Tenggara, Bapak Majen TNI Purnawirawan Andi Sumaluka SEMM. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan kita muliakan bersama Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Beliau ini adalah pembina, jadi mohon maaf, yang tadi baru dilantik itu adalah binaannya Bapak. Jadi kalau nanti satu saat ada yang salah dalam ini, berarti ya Bapak punya tanggung jawab membinakan. Yang saya hormati dan kita muliakan bersama Ketua Dewan Penasihat DPP KKSS Haji Muhammad Aksa Mahmud, orang tua kita. Terima kasih Pak. Beliau sempat datang ke sini, merupakan kebanggaan tersendiri buat saya. Yang saya hormati dan kita hormati bersama dan kita cintai adalah Ketua Umum DPP KKSS Haji Mulis Patana SHMU. Yang saya hormati rekan-rekan Forkopimda di sini hadir, yang mewakili Kapolda, yang mewakili Danrem, yang mewakili Kajati, dan juga mewakili Kepala Pengadilan. Yang saya hormati dan kita hormati bersama Bapak Sekjen BPKKSS Dr. Andas Abdul Karim. Yang saya hormati dan kita hormati bersama Wakil Ketua Umum OKK. Yang saya hormati dan kita hormati bersama Rektor Universitas Al-Beliau Profesor Dr. Haji Mahmud Sambrun MSI. Terima kasih Bapak sudah bisa meluangkan waktu hadir di sini, merupakan kebahagiaan tersendiri buat saya. Yang saya hormati dan kita hormati bersama pimpinan wilayah Blok Sulawesi Tenggara. Yang saya hormati dan kita hormati bersama Direktur Utama PT Marina Putra Sulawesi. Yang saya hormati dan kita hormati bersama Direktur Utama Bank Sultra. Yang saya hormati dan kita hormati
hormati bersama Ketua DPP LAT Sulawesi Tenggara, Pak Mansur Al-Nasi. Terima kasih Pak Mansur. Bapak sudah bisa meluangkan waktu. Beliau ini adalah kakak dari keluarga saya, karena kami sejak kecil Pak, waktu orang tua beliau sebagai bupati, bapak saya sebagai ketua DPR, dan kami juga sejak kecil sudah bersama-sama dengan beliau. Jadi keluarga kami dari keluarganya beliau. Terima kasih Mas Mansur. Yang kita hormati dan Ketua KPU Suka, terima kasih sudah hadir. Yang kita hormati dan saya hormati para Ketua Paguyuban Nusantara, Forkopimda Kota Kendari atau Paguyuban lain, Ketua BPS KKSS dan Kabupaten Kota yang saya hormati, dan kita hormati pertama Wakil Bupati Wajo yang khusus datang di sini. Terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Di sini hadir juga orang tua saya, Pak Rihar, Pak Jufri, terima kasih sudah datang. Pak Sampur, terima kasih. Andi Bahrun, saya juga terima kasih atas kehadirannya. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Namun pada kesempatan yang baik ini pertama-tama kita banyak bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan ridhonya sehingga kita masih diberikan kekuatan, dan jangan lupa kita masih diberikan kesehatan pada masa pandemi yang belum selesai. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang tidak saya sampaikan, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan sesuatu hal yang berkaitan dengan pelantikan tadi. Kalau kita melihat bahwa yang naik ke depan itu semua bernuansa, jadi semua etnis ada di situ, khususnya masyarakat Sulawesi Tenggara, dalam Sulawesi Selatan. Di situ ada masyarakat Toraja, ada masyarakat Mandar, juga ada Bugis, ada Makassar. Saya melihat suatu nuansa yang luar biasa. Awalnya saya merasa bahwa ini adalah bahagian dari kegiatan untuk mempersatukan kita, dan juga bahagian dari kegiatan dalam rangka memberikan kontribusi. Oleh karena itu, dengan hadiran bapak-bapak, dengan bapak-bapak tampil ke depan, ini merupakan inspirasi yang tersendiri buat kita semua dalam rangka memberikan kontribusi agar ke depan Sultra ini makin banyak. Kami berharap bahwa wawasan dan pengalaman tersebut dapat memperluas kontribusi kita terhadap pembangunan keamanan, kesejahteraan, dan pembangunan identitas atau keagamaan. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan Ketua Umum BPP KKSS kepada Bapak Haji Muhlis Patahna SH MKM. Disilakan. 2 hari yang lalu kita melantik hikmah masyarakat Masjid Puluh di Jakarta. Kemudian paginya kita halal bihalal di Semarang. Kemudian malamnya kita halal bihalal di Surabaya yang dihadiri oleh Gubernur Sulawesi, Gubernur Jawa Timur, yang juga memang merupakan penasihat KKSS, yaitu Ibu Haja Khofifah Indar Parawansa. Dan yang mengembirakan, setelah kita
pertemuan saudara Bugis Makassar 13 sampai 15 Mei ini kemarin di Makassar, maka ulang tahun Jatim bersamaan dengan ulang tahun KKSS yang ke-47 yaitu bulan November, nanti kita akan melakukan Expo UMKM kelanjutan dari SDM, dan diharapkan saudara-saudara seluruh Indonesia bahkan dari luar negeri ikut berpartisipasi, wabil khusus Sulawesi Tenggara. Bapak Ibu sekalian, tentu kalau Ketua Umum memberikan pidato di depan teman-teman seluruh Indonesia, tentu di situ ada pidato politik, ada pidato kebudayaan, ada pidato sosial ekonomi. Saya mulai yang pertama, Pak Bu, pidato politik. Dengarkan baik-baik. Bapak Ibu sekalian, lembaga KKSS adalah badan hukum yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, yang bertujuan pertama di bidang politik. Politik KKSS adalah politik etik, politik kebudayaan, politik sosial ekonomi, bukan politik praktis. Ini penting. Jadi kalau ada masalah-masalah etik di masyarakat Sulawesi Tenggara, tentu tugas yang bertugas untuk menyelesaikan adalah ketua pembina, gubernur tadi, kemudian ketua KKSS Sulawesi Tenggara. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bersatu di Sulawesi Tenggara. Kalau saya bilang KKSS, tolong sebut Ewako 3 kali. KKSS. Ayo melemah. Sekali lagi. KKSS. Itu baru semangat. Jadi pada kesempatan ini yang Bapak Ibu sekalian, di Sulawesi Tenggara ini ada sebuah semangat baru, semangat bersatu, semangat harmoni, karena amanah konstitusi kita yang tercantum dalam anggaran dasar yang diamanahkan oleh para pendiri adalah yang pertama, bagaimana kita harmoni. Harmoni tentu perlu harmonisasi. Kalau mau belajar politik, jangan jauh-jauh. Dinamika politik yang sangat dinamis, disinilah tempatnya, di Sulawesi Tenggara. Kalau di Jakarta, mungkin kalau pagi A, sore baru B berubah. Tapi kalau di Sulawesi Tenggara, mungkin pagi A, 2 jam kemudian bisa B, sore bisa C. Itulah sangat-sangat dinamis dinamika politik Sulawesi Tenggara. Ini ada Pak Rektor, dia tahu persis. Berikutnya kita ikuti sambutan Ketua Dewan Penasehat BPP KKSS Bapak Haji Muhammad Aksa Mahmud. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan kurnia-Nya, sehingga pada pagi dan siang hari ini kita bersama-sama
kerukunan keluarga Sulawesi Selatan di Sulawesi Tenggara. Tentu pertama saya menyampaikan hormat, terima kasih kepada Pak Gubernur atas kehadirannya menghadiri acara keluarga pelantikan dan pengukuhan daripada kerukunan keluarga Sulawesi Selatan. Dan Pak Gubernur ini darahnya ada darah Selayar. Ini satu rumpun dengan Pak Tendri Abeng ini Pak Gubernur. Jadi warga ada syarat kalau jadi ketua pembina. Kemudian ketua KKSS dan lebih khusus adalah ketua Dewan Pimpinan Wilayah yang baru dan seluruh pengurus KKSS dan apa namanya Pak Rektor dan seluruh rektor yang guru besar yang disampaikan tadi. Ini luar biasa. Ini adalah pengurus terbanyak profesor Sulawesi Tenggara. Ini hampir sama jumlahnya bisa 10 profesornya. Luar biasa. Ini bisa satu perguruan tinggi ini. Persyaratan untuk tipe A adalah 43 profesor. Ini tadi sudah 37 kalau nggak salah. Jadi lalu ini sudah tipe B ini. Dan kemudian seluruh tokoh-tokoh masyarakat sesepuh kerukunan keluarga Sulawesi Selatan yang tidak bisa saya sebut satu persatu, dan lebih khusus kepada ketua budaya Laki karena ini adalah daerah Laki dan kita perlu belajar semuanya. Saya sampaikan kepada seluruh hadirin sekalian. Sebagaimana dijelaskan Pak Ketua bahwa saya posisi sebagai dewan penasehat. Kalau dewan penasehat itu menandakan orang tua. Jadi tugasnya adalah menasehati. Nah, tentu saya mendengar tadi sambutan dari Pak Ketua Umum, kemudian Pak Ketua Wilayah, itu sebenarnya sudah tercakup semuanya. Apa yang dinasihati sudah tercakup dengan dua sambutan. Tapi namun demikian, saya perlu sampaikan bahwa kita adalah Bugis Makassar dan Toraja dan Mata. Kerukunan keluarga Sulawesi Selatan ini dibentuk oleh 4 suku, tokoh-tokoh 4 suku ini. Jadi perlu ditahu bahwa apa yang disampaikan tadi Pak Ketua Pimpinan Wilayah Pak Sumangaduka, bahwa kepengurusan ini mencakupi 4 suku, yaitu Makassar, Bugis, Toraja, Mata. Karena waktu Dan selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Gubernur Sulawesi Selatan yang akan dibawakan oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan kepada Bapak Dr. Andes Haji Asriadi Sulaiman SIP MSI dengan hormat disilakan. Hamdan wa syukran lillah la haula wala quwata illa billah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan karena Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi sampai dengan siang hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan dan waktu sehingga dapat berkumpul di Hotel Claro Kendari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama perkenankanlah saya mohon maaf dari Bapak Gubernur dan salam hormat kepada Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara dan seluruh warga KKSS, karena hari ini bertepatan dengan dibukanya pelatihan komponen cadangan sewilayah Kodam 14 Hasanuddin di Pakato, Rindam 14 Hasanuddin, yang mana elemennya terdiri juga dari 2 gubernur yang hadir di sana, yaitu Gubernur Sulawesi Selatan dan Gubernur Sulawesi Barat. Dan pada Jumat yang lalu kami mewakili Bapak Gubernur untuk menghadiri pantuhir yang dilaksanakan oleh Kodam 14 Hasanuddin, dan hasil pantuhir inilah yang hari ini mulai memasuki masa pelatihan kurang lebih selama 3 bulan sebagai komponen cadangan. Bapak Gubernur serta seluruh hadirin yang kami hormati, barusan sudah banyak kita dengar baik sambutan kemenangan yang disampaikan oleh Bapak
Jenderal Purnawirawan Andi Sumanggarutka yang telah terpilih dan dikukuhkan sebagai Ketua KKSS Sulawesi Tenggara, dan juga Ketua PPP juga sudah menyampaikan, yang mana tentu napas yang disampaikan kurang lebih yang beliau sampaikan ketika menghadiri pertemuan saudagar Bugis Makassar di Makassar baru-baru ini, di mana keberadaan warga Sulawesi Selatan yang ada di seluruh Indonesia di bawah naungan KKSS ini agar dapat memberi kontribusi kepada daerah-daerah di mana hidup kini sekarang ini. Apa yang disampaikan oleh Dewan Penasehat tadi, orang tua kita Bapak Haji Muhammad Aksa Mahmud, beliau itu banyak cerita, banyak pengalaman, sehingga apa yang disampaikan tadi banyak benarnya untuk kondisi Sulawesi Selatan hari ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, terutama Bapak Gubernur, Sulawesi Selatan saat ini sementara membangun di bawah kepemimpinan gubernur, salah satu gubernur termuda di Indonesia, Bapak Andi Sudirman Sulaiman, yang mana baru-baru ini berupaya untuk membangun jalur perekonomian yang baru, yaitu dengan mengambil alih Bandara Sorowako yang ada di Lumpur Timur untuk menjadi bandara terbuka, sehingga alur perekonomian tidak lagi menjadi milik PT Vale sekarang, kalau dulu PT Inco, tapi sekarang terbuka, terutama bagi dunia KKSS Provinsi Sulawesi Tenggara yang baru saja dilantik. Juga yang terhormat para ketua kerukunan paguyuban tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara yang sempat hadir, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan yang sempat hadir, insan pers, media cetak dan media elektronik, serta segenap undangan dan hadirin yang sangat berbahagia, dan tentu para tokoh yang hadir tentunya tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah, sehingga pada kesempatan ini kita dapat hadir bersama-sama di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, guna mengikuti acara pelantikan atau pengukuhan Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2022-2027 yang dirangkaikan, mohon maaf, periode 2022-2027. Salam dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan orang-orang yang dicintainya. Semoga kita sekalian mendapat syafaatnya di hari kemudian. Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, saya secara pribadi dan juga atas nama pemerintah Sulawesi Tenggara, juga sebagai pembina organisasi masyarakat, dan juga alhamdulillah diberi kepercayaan sebagai ketua Dewan Pembina. Tentu ini sebagai pribadi karena saya juga sudah diberi penghargaan beberapa orang sebagai Tuan Kawera ini. Jadi songkok tahun ini yang saya pakai inilah pemberian ketika saya diberi gelar. Nyonya saya diberi Tuan Putri Pariama. Jadi kemudian diberi gelar, dan tentunya pemberian gelar itu tidak asal diberikan, tetapi melalui penelusuran sejarah. Alhamdulillah ada kaitan-kaitan sehingga saya dilibatkan sebagai orang tua. Mungkin banyak yang tidak tahu yang hadir ini karena
kalau nggak salah tahun 2000 berapa pada waktu itu saya diberikan dan dihadiri putra Raja Bone pada waktu itu, Pak Bokune. Kebetulan Bokune juga sahabat saya, dan kris yang didapatkan dari orang tuanya diserahkan kepada saya. Jadi alhamdulillah karena persahabatan, karena kepercayaan, saya diberi di situ dan sampai hari ini saya sediakan. Jadi kalau hari ini saya diberi kehormatan sebagai ketua Dewan Pembina, saya kira itu juga pantas karena saya sudah diberi gelar sebagai Wanggawan. Tentu juga serta dalam kesempatan ini saya menyambut baik serta memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pelantikan dan pengukuhan Ketua dan jajaran pengurus DPW KKSS Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2022-2025. Karena kegiatan ini dapat dimaknai sebagai sebuah keberlanjutan eksistensi diaspora Sulawesi Selatan yang ada di Sulawesi Tenggara untuk kian mengeratkan persatuan dan kesatuan yang didorong oleh semangat kekeluargaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan masyarakat asal daerah Sulawesi Selatan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara telah berlangsung begitu panjang seiring dengan perjalanan sejarah bangsa dan daerah ini. Jadi ketika kita menjadi saudara Sulawesi Tenggara adalah bagian dari Sulawesi Selatan. Inilah keakraban dan persatuan kita antara Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya saya senang pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan kepada seluruh jajaran pengurus DPW KKSS Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2022-2027 yang baru saja dilantik dan dikukuhkan pada kesempatan ini. Semoga Bapak, Ibu dan saudara-saudari sekalian dapat menjalankan amanah yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa mencurahkan rahmat dan bimbingan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Baik, Bapak yang kami hormati, kita ke acara selanjutnya, yaitu penandatanganan MOU antara BPW KKSS Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Universitas Haloleo di Pulau Sulawesi Tenggara dan PT Marina Putra Sulawesi. Itu dimohon kesediaan Rektor Universitas Haloleo Bapak Profesor Dr. Muhammad Samrun Firihu SSI MSI MSc, kemudian pimpinan wilayah manajer bisnis Perum Bulog Kandul Sultan Bapak Muhammad Adnan Jarmid SEMM, dan Direktur Utama Distributor PT Marina Putra Sulawesi Bapak Insinyur Nasir Azice. Dimohon berkenan. Baik, kami persilakan kepada bapak-bapak yang telah kami sebutkan namanya untuk bergabung ke atas panggung, dan prosesi penandatanganan MOU ini akan disaksikan langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara dari tempat.
Baik, untuk kesempatan pertama, penandatanganan MOU antara BPW KKSS Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Universitas Haloleo. Untuk kesepakatan kerjasama ini antara Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara atau BPW KKSS Sulawesi Tenggara dengan Universitas Haloleo tentang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia. Baik, ini semangat yang mulai dibangun oleh Ketua baru BPW KKSS Provinsi Sulawesi Tenggara tentang pendidikan. Baik, selanjutnya untuk penandatanganan MOU yang kedua, Bulog Mufti Sulawesi Tenggara bersama dengan BPW KKSS Provinsi Sulawesi Tenggara. Silakan. Untuk kesepakatan bersama ini antara perusahaan umum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara dengan Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara tentang pengadaan dan penyaluran komoditi sembako di Provinsi Sulawesi Tenggara. Boleh kita beri tepuk tangan, silakan. Ya, kita beri tepuk tangan. Baik, dan untuk MOU yang ketiga antara BPW KKSS Provinsi Sulawesi Tenggara dengan PT Marina Putra Sulawesi. Disilakan. Untuk kesepakatan kerjasama antara Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan PT Marina Putra Sulawesi Kendari tentang penyediaan dan penyaluran pupuk bagi petani dan nelayan tambak binaan Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan BPW KKSS Provinsi Sulawesi Tenggara. Iya, dan kemudian ini kalau kita lihat poinnya semua di poin S dari ASR, sejahtera, ya, pendidikan aman, kemudian sembako aman, komoditi, serta pendidikan. Baik, kamu silakan. Baik, kami mohon kepada Ketua BPW KKSS Provinsi Sulawesi Tenggara untuk tetap di tempat. Kepada yang telah bersama dengan Ketua BPW Wilayah, Mohon tetap di atas tempat di panggung Ketua BPW. untuk Pak Rektor kami Pak persilakan. Rektor, kemudian dari Bulog dan juga Direktur Utama PT Marina, silakan. Karena kita akan melanjutkan acara selanjutnya, yaitu launching dan pemaparan beasiswa BISN. Untuk itu kami mengundang dengan hormat kembali Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara, kemudian juga Ketua Umum BPP KKSS Sulawesi untuk berada di atas panggung untuk bersama kita akan melaksanakan launching website kksssulawesisotra.com. Iya, jadi nanti informasi-informasinya khususnya termasuk nanti yang ada beasiswa itu ya. Ya. Nanti bisa disaksikan di sana. Baik, kami persilakan. Baik, sebelum kita melakukan proses launching, kami mengundang dengan hormat untuk menyaksikan. Disentuh layarnya. Baik, kami persilakan kepada bapak-bapak. Ya, Gubernur Sulawesi Tenggara yang mewakili Gubernur Sulawesi Selatan, kemudian Ketua BPW KKSS Provinsi Sulawesi Tenggara dan Ketua Umum BPP. Dengan hitungan mundur 3, 2, 1.
dahulu. Baik. Baik, cukup. Selanjutnya kita Sulawesi Tenggara kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Gubernur Sulawesi Tenggara. disaksikan oleh yang mewakili Gubernur Sulawesi Tenggara. Pilihan selanjutnya dari Ketua BPW KKSS Sulawesi Tenggara kepada Ketua Umum BPW KKSS. Ya. Baik, selanjutnya nanti halo alhamdulillah ya oke. Mungkin karena kejauhan sehingga ini jaringannya agak sulit ya. Terima kasih, selamat Ananda Hakim Munawar, semoga nanti bisa dimanfaatkan untuk kemajuan dan untuk kemaslahatan umat yang ada di Sulawesi Tenggara. Lagi cukup ya, itu tanda tadi Pak. Jadi setelah kita buka sekarang sudah ada 850 yang akan mendapatkan itu, sehingga ke depan kita akan memberikan bantuan beasiswa selama kurang lebih 6 bulan ke depan. Besarannya nanti secara teknis. Jadi bantuan ini selain bantuan kepada pendidikan, juga bantuan pada tempat tinggal. Kosnya juga nanti akan dibantu. Ini kerjasamanya antara KKSS dengan universitas, salah satunya adalah Universitas Aldo Leon. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya kita lanjutkan saja kegiatan berikutnya. Terima kasih. Etnis Makassar dengan ciri khas tarian Pakarena. masuk ke hikmah halal bihalal yang akan disampaikan oleh Dr. Andes Haji Muslim MSI. Kepada Bapak disilakan. Setelah menggarap sawah mendapatkan 100 karung gabah dibagi dua, 50 yang satu, 50 yang satu. Ternyata kedua-duanya itu punya pemikiran ke lapangan dada. Apa katanya sudah punya istri? Waduh, kayaknya ini salah bagi. Kalau saya 50, adik saya juga 50, itu tidak adil. Adik saya masih sendiri, pasti perlu perawatan orang lain, harus kuasa biayanya, mesti dia harus lebih banyak. Itu kata kakaknya. Adiknya dia pikirkan tuh, kalau ini 50 ini kayaknya keliru. Kakak saya sudah punya anak, punya istri, berarti dia kebutuhannya lebih banyak. Kemudian ternyata di setiap malam adiknya memikul 1 karung ditampar kepada kakaknya, kakaknya pun memikul 1 karung ditampar kepada adiknya. Sudah 3 hari dilakukan, ternyata sama-sama memikul. Mana tidak pada mobil 50. Saya sudah antar 3 kali dan itu masih 50. Persis di hari yang keempat sama-sama mengikul, ketemu di tengah jalan.
Katanya ada ini, kamu mau ke mana? Saya mau tambahi bagiannya kakak, karena kakak sudah punya tanggungan. Kata kakaknya tidak, saya juga pikir itu untuk menambahi adik, karena adik belum ada yang urus, maka perlu menyewa orang yang mengurus. Ternyata itulah dua orang. Dalam pementasan wayangku, adegan perang kembang ini muncul di tengah-tengah atau di tahap sana. Adegan perang kesatria atau gambang ini untuk melawan raksasa yang sangat atraktif. Dalam adegan ini juga